Tahu Iya, udah saya, iya makanya dia bilang beliau Keluarnya udah tahu. iya udah tahu saya bilang. Dia bilang beliau udah tahu. Ini adik saya. Kayaknya kalau ada hal yang penting, yang krusial, pasti nelpon. Namanya sama dengan kakak ipar. Nasaruddin juga namanya. Ada umatnya juga. Kalau saya Nasaruddin Mansur. Oh, Nasaruddin Mansur. Adik ipar. Istri saya satu-satunya perempuan bersaudara dari adik-adiknya Pak Prof. Nasaruddin. Ibu berarti di ini keluarga bontot ibu ya? Bukan. Masih ada. Beliau anak pertama, saya anak kelima. Terus adik ada laki-laki juga. Oh, ada lagi yang ini. Iya. Yang kedua dari bontot kedua berarti. Nah, dan mungkin dari Bapak dulu. Bapak melihat sosok Pak Imam Besar nih. Sekarang beliau kan udah membesar nih. Untuk Imam Besar Masjid Istiqlal, seperti apa sih ya? Pertama Ya, mulai kenal. Saya mulai dulu dari cerita orang tua Prof. Nasar, ya, atau dalam ini mertua saya almarhum Pak Andi Muhammad Umar, pernah beliau bercerita ke saya, ya, benar. Sekaligus juga sebagai pesan, ya, apa namanya, saya melahirkan katanya anak 6 orang, ya, semuanya saya niatkan untuk saya jadikan menjadi anak yang baik, anak yang saleh, anak yang berpendidikan, terutama di pendidikan, ya, berusahalah, ya, mensukseskan anak pertama. Sukses dengan anak pertama, karena anak pertama ini nantinya akan jadi pelita buat adik-adiknya. Nah, itulah Bapak almarhum, ya, mempraktekkan itu dalam kehidupannya, ya, menjalankan itu, menyekolahkan anaknya sampai ke Sengkang, ya, sampai ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi di Makassar. Nah, ternyata setelah selesai di perguruan tinggi, itu yang terjadi, membantu adik-adiknya semua, ya. Nah, masih kuliah, sudah mendapat penghasilan, ceramah, mengajar di mana-mana, honor, ya, di beberapa sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, ya, dan sudah mandiri, tidak dibiayai lagi oleh orang tua, sedang kuliah, sudah mendapat penghasilan. Itu tahun 70-an loh. Iya. Iya, masih kuliah tahun 70-an. Tahun 70 berapa? Tahun pokoknya tahun 70-an. 79. Ya, 77, 78, 79 gitu. Berarti ibu waktu itu Dan saya, ini ya. Silakan. Saya beda 10 tahun. Beliau lahir 59, saya 69. kuliah berarti ibu masih Beliau SMP. ya masih SMP saya. Sanawiyah. Iya. Masih SMP saya. Nah, Dan itu dapat maksudnya terbantu biaya dari Iya. terbantu Kami biaya semua adik-adiknya. Adiknya ada 4 orang waktu itu. Ada 5 orang masih sekolah. Setiap di kampus, kenapa belum menikah? Adik-adik saya masih ada SMA, belum sekolah semua, belum kuliah semua. Setelah kami sudah kuliah semua, sudah tidak ada yang SMA, ditanya sama seniornya kenapa belum menikah, bantu orang tua dulu selesaikan adik, karena masih ada yang kuliah adiknya, nanti sarjana semua adiknya yang 5 orang baru dia berencana menikah. Begitu, iya. Jadi beliau ini Iya. Prof ini menikah setelah Iya. Adiknya sarjana semua. sarjana Gitu. masuk kuliah ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk cerita masa kecilnya Bapak mungkin pernah dengar nggak dari beliau mungkin atau dari teman-teman terdekatnya? Iya. Kalau teman terdekatnya itu yang pernah ceritakan ke saya, ya, Pak Nasar itu, ya, orangnya sederhana, biasa-biasa saja.
Tapi kalau sudah di dalam kelas, dia itu selamanya berada di bangku paling depan. Oh, selalu Ya. ya. Di masjid paling depan. Di masjid berjamaah, ini usia kecilnya loh, usia kecil, usia di kelas 3 SD. Harus di belakang imam. Di kelasnya selamanya dekat gurunya, kan guru itu bangku paling pertama ini depan gurunya. Gitu, tidak mau duduk di belakang. Jadi itu udah kayak prinsip ya. Iya, prinsipnya Dari itu. kecil Iya. prinsipnya itu udah tertanam. Harus terdepan. Dan itu ternyata dilakukan sampai beliau itu sekolah, karena gurunya pernah sampaikan ke saya, itu anak paling kecil di kelas, tapi dia nggak mau tinggal duduknya di belakang, selamanya depan. Jadi saya cocokkan dengan cerita temannya di sini. Wah, ternyata sama, waktunya sekolah di sini begitu juga. Iya, sama ini teman sekolahnya dulu. Iya, gitu. Dia bergaul juga dengan teman-teman yang lain, bermain. Ya, di musim mangga ada pengalamannya. Ya, pungut mangga Di hutan. di hutan-hutan. Ya, mangga yang sudah matang itu kan biasanya malam-malam itu kan. Jatuh. Ya, nggak jatuh. Itu teman sekolahnya sama-sama cari mangga matang. Jadi berarti kalau masih kecilnya tuh kayak anak-anak biasa gitu Anak ya, biasa, iya. bermain biasa gitu. Ya, Iya. kehidupan kampung Kayak gitu. di kampung. Ya. Cuma kita dapat kabar katanya beliau itu walaupun bermain sama seperti anak, tapi tak pernah terlihat pakai celana pendek katanya. Nah, ya itu kata Bapak almarhum, ada yang memang lain, karena apa yang disampaikan oleh ayahnya satu kali saja disampaikan, pakaiannya harus begini itu dilakukan seterusnya. Dia tidak, dia apa namanya? Pokoknya itu ya sekali saja. Jadi petua atau amanah atau pesan dari ayah atau ibunya itu dia pegang teguh. Itu dia usia kecil. Iya, seperti yang disampaikan tadi. Ya, nah, kalau mau cerdas, mau pintar, mau cepat pintar harus duduk paling depan. Kan bapaknya kan guru. Nah, itu pesan orang tuanya. Ya, itulah yang dilakukan. Kalau mau pintar katanya. Nah, ya kalau kita dihargai oleh orang, ya, oleh masyarakat, oleh teman, ya kita harus pakaian yang rapi. Gitu. Rapi, pakaian sopan. Jadi kita ini kan keluarga, ya keluarga yang sangat dihormati di kampung ini. Nah, harus kalau orang tuanya dihormati, dihargai, harus ya nampak juga ke anak-anak. Kamulah anak pertama, katanya begitu bapaknya. Nah, jadi contoh. Kamu anak pertama, perhatikan ke adik-adiknya. Ya, itulah. Makanya kalau yang tadi disampaikan, bukan malu jalan tidak pakai celana pakai celana pendek, tapi itu sudah pesan ayahnya yang itu yang dan ibu. Ya, dia amalkan betul. Ya. Terus juga kabarnya bahwa orang tuanya itu guru ya. Iya. Guru. Iya, di 94 ujung di sini. Jadi beliau sekolah di SD orang tuanya. Iya. Nah, itu ada perlakuan ini enggak, Ibu pernah dengar mungkin dari orang tua terhadap mungkin pernah diomelin sama ini atau apa gitu. Iya. Ada cerita. Enggak apa saya cerita, enggak apa. Apa tuh buat cerita. Nah, ini ibunya cerita. Waktu kakak ini Pak Nasar sudah masuk di pesantren. Kalau saya tidak salah tamat di madrasah sanawiyah, sudah masuk madrasah aliyah. Dan masuk madrasah aliyah. Nah, itu sekali sebulan itu dibawakan bekal oleh bapak ke Sengkang, ya, gitu. Nah, kebetulan ada temannya juga sekolah orang kampung sekitar sini juga, teman sekolahnya di Sengkang. Ya, kalau balik ke kampung itu temannya nanya gimana temanmu di sana, sehat kan gitu, bagaimana keadaannya, ya apa dia bilang, temannya katanya itu sama mamanya, wah mah cewek ini Nasem, mah cewek ini maksudnya sudah pacaran katanya, mah cewek ini Nasem. Iya, mah cewek ini. Padahal kayak saya tidak tahu apakah benar sama cewek atau ini hanya humor saja si anak ini temannya.
itu ibunya itu langsung ini, wah, saya katanya tidak mau kalau begitu. Pokoknya kalau memang mak cewek ini nasib, saya mau ambil, nah, biar kembali sini, tidak usah sekolah. Iya. Udah Iya, nggak gitu, usah sekolah katanya. Kalau kenal cewek. kalau mak cewek, kalau maksudnya sudah pacaran maksudnya, kalau bahasa ini mak cewek ini. Bener-bener Iya, keras. iya. Akhirnya itu ibu bapak itu ke Sengkang jemput anaknya. Tapi nggak bilang-bilang, langsung aja dijemput. Iya, langsung aja dijemput katanya itu. Sampai di sini di rumah baru ditanyain, kamu ini anak paling penurut. Nah, sudah dikenal sama keluarga. Ya, tapi sayang kamu ada informasi begini katanya. Mak cewek no, pacaran. Sudahlah. Nggak usah lanjut sekolahnya. Saya kasih kawin saja kan. Itu nangis itu bapak, nangis. Ini info dari mana katanya? Ini dari temanmu? Enggak. Saya katanya berjanji pak, berjanji mak, tidak bakalan pacaran sampai harapan ibu atau mama, harapan bapak, ya, itu harapan yang tercapai. Jadi waktu itu baru ibaratnya kalau ketemu kan biasa bercanda ya. Iya bercanda. Temannya itu kayak orang tua nanya, nanggapinya itu serius, udah. Itu, iya. Tapi ini karena bapak itu orangnya keras. Ya, keras. Karakter bapak itu keras. Kalau sudah bilang ya sudah tidak bisa keras sekali. Saya bilang harus begitu. Kayaknya itu bapak juga kaget. Disiplin karena orangnya disiplin, rapi. Sekolah dinas kedinasan di Bantai. Ya, Sekolah disiplin. guru. Memang dari bapak yang Dia disiplin, rapi, kayaknya rapi dan tegas. Sekali kata itu satu kata itu tidak bisa. Ya. Iya. Dan memang orangnya paling dihargai, dihormati di kampung ini. Ya, kalian mungkin pernah dengar nggak di keluarga itu beliau pernah masih kayak beliau tuh marah atau teriak karena kita tuh dengar kabar dari teman beliau bapak itu nggak pernah bahkan bicara keras tuh nggak pernah katanya. Mungkin ada cerita nggak dari kakak-kakaknya tadi? Beliau itu betul-betul jadi contoh karena kami itu masih pada saat umur MTS, umur sanawiyah, umur PGA di Sengkang, kami umur ya belum masuk SD. Waktu itu kan belum ada media, yang ada cuma radio gitu. Baca buku cerita itu paling rajin baca kan dia dari kecil baca. Jadi setiap pulang itu kami adik-adiknya itu berkerumun. Mulai dari kakak nomor 2, hobinya itu bercerita. Ya dari sekarang kan orang dari film. Beliau itu buku-buku cerita. Kisah-kisah dongeng. Kami itu anak-anak itu kalau beliau datang berkerumun, hobinya cerita, jadi kita kumpul cerita iya cerita adik-adik cerita. Dan itu dari kecil seperti itu ya, cerita pokoknya kisah-kisah cerita kadang berseri ceritanya berseri ini orangnya kan beliau ini sering baca buku kata gurunya semua buku di perpustakaannya di pesantren itu pernah dibaca semua katanya termasuk yang dongeng-dongeng itu kehidupannya pada saat sekolah Sengkang, kisahnya pada saat banjir. Kadang kita itu menangis karena pintar mengolah emosinya kita ya. Bukan cuma cerita serius, tapi yang dongeng, yang cerita-cerita. Inilah bekal. Kalau dia cerita kehidupannya pada saat banjir, penderitaannya di Sengkang, kita tuh nangis. Itu di Sengkang ibu asrama atau pulang ke rumah? Enggak. Pernah sih pertamanya rumah dikontrakan rumah sama orang tua. Sistem di Sengkang memang begitu, tidak asrama. Di kontrak semua. Ada kelambu, ada buku. Pada saat dia pulang
pulang libur ke sini, kebakaran, habis. Oh ya, habis semua buku, habis semua bekal, habis rumah kontrakan. Oh, jadi dia mulai sanawiyah itu SMP Umur sudah 11 asrama, tahun ya? sudah dikirim ke sana. Ilmunya tinggal di Disewain asrama. rumah, Iya. bukan Ibu asrama. cuma ya pas masih pulang ke sini cuma libur aja. Ya libur aja. Jadi di situ Iya. yang bikin ibu jarang ketemu sama bapak ya. Iya kok. Sejarang Iya, dengan beliau. Pada saat Nah. mungkin saya baru lahir dia udah ke Sengkang. Apakah saya belum lahir? Pokoknya jarak saya itu 10 tahun. Iya. Jadi ketemu itu kalau beliau libur ya. Kami sudah besar, dia sudah mungkin setingkat Alia begitu. Kita adik-adiknya sudah ada 4, sudah ada 5 adiknya. Kita ke rumah, dia cerita. Jadi sama anak ya. tetangga cerita. Jadi dongeng-dongeng. kesenangan ini yang dari apa namanya, adik-adiknya ini senang sama beliau dan selalu ditunggu-tunggu kedatangannya setiap sekali sebulan liburan. Karena itu mau nunggu lagi cerita. Jadi Ceritanya. malam-malam itu dengan pelita kumpul ya, ceritalah dia dongeng atau kisah-kisah, pokoknya atau pengalaman pasti ada cerita, bercerita. Jadi memang sudah hebat berretorika. Oh iya. Sudah bisa sholat, sudah bisa imam. Bagus suaranya. Masih kecil, bahkan belum ke Sengkang sudah pintar ngaji, sudah sekolah di Ibtidaiyah di ujung. Ya, masih digendong kalau dia ke kecamatan disuruh lagi mengaji. Saya bilang mengaji dulu, malagu kan Kak dulu. Itu kelas 3 SD. Sudah bisa tilawah, jadi itu jadi perhatian orang. Masih kecil sudah bisa tilawah. Udah ada bukan prestasi. Sudah jadi iya. Udah mau ditunjukkan gitu Iya. ya. Iya, tidak canggung apa langsung. Kalau disuruh bilang mengaji dulu enggak minder. Malagu dulu. Nah, Jadi kata bapak itu seumuran beliau, anaknya ini beliau seumuran beliau itu ya sudah jauh dari kondisi atau anak sebayanya, artinya gitu. karena Itu sudah pede, ya kayak sudah paham betul, padahal ini masih iya. Jadi isi kepalanya itu sudah ada karena begitu rajin membaca. Orang rajin baca itu ya ada bekal, jadinya pede. Di penurut betul. Nah, inilah yang menjadi teladan dari adik-adiknya ke itu kakaknya. Nah, yang saya tahu juga setelah di Makassar ya, karena melihat sekolah-sekolah di kampung ini, ada masuk SMP, itu dibawa yang adiknya ke Makassar, sekolah di SMP. di sana. Di Makassar ada tiga adiknya. Ada sampai SMA, masuk SMA 1 Makassar. SMA bulan semua. Adik-adiknya. Ya, supaya katanya ya pendidikan itu di kota Makassar itu kan ya lebih hebat. Tahun 80 tahun 81 saya masuk SMP. Ya. Terus beliau udah masuk kuliah. Sudah ada rumah orang tua juga, sudah dibikinkan, orang tua beli tanah sedikit karena tiap tahun ngontrak tiap tahun harus pindah lagi. Tapi beliau itu sudah mandiri, sudah ada pesantren Jalan Irian itu, dia sudah tinggal di asramanya pesantren. Dia ngajar di situ, dia sudah enggak ngontrak lagi dia, tapi itu iya. Jadi udah mapan. Iya. Membantu orang tua yang tuh biaya adik-adiknya. Iya. Ya. Adik bungsu kami itu pada saat dia mengajar di IMIM, adik bungsu saya itu diambil, tapi diambil di sekolah di IMIM, pesantren IMIM. Waktu itu IMIM lah yang termahal. Kami tuh seukuran kami tuh ndak bisa kalau biaya IMIM waktu itu, tapi beliau sudah ada jatah karena beliau mengajar di situ. Iya, jadi diambillah itu adik sebagai
tanggungannya karena dia mengajar di situ. Diajak. Iya. Diajak. Tapi ibu saya karena anak bungsu itu si adek, Tidak boleh. ibu saya panggil kembali, belum bisa pisah dengan anak bungsunya. Anak bungsunya. Jadi kira Iya, tidak iya. jadi Jadi sama waktu itu adik masih sekolah juga di kecamatan sampai kelas 3. SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Kami itu terus saya itu sekolah sampai kelas 3. Kelas 3 semester akhir saya dipindahin ke Makassar di SMP negeri dekat Itu rumah. semuanya SMP 4. diurus oleh beliau. Khususnya Pindahin adiknya, carikan sekolah ke Fokus itu pendidikan. iya, Iya. carikan sekolah adiknya yang Nanti bagus-bagus. katanya terpengaruh. Sampai selesai di SMA itu, Terpengaruh. di SMA semua itu dicarikan perguruan tinggi. Perguruan tinggi mana? Itu. Tidak bisa waktu itu unggulan di Makassar itu kan SMA 1, SMA 1. SMA 2. Bagaimana caranya supaya saya bisa sekolah di SMA 1? Jadi kelas 3 SMP sudah harus pindah ke SMP negeri di kota. Kalau ini ibunya apa cerita di beliau berarti lahir di sini ya? Iya. Ini Di sana, di sana. Rumah yang satu lagi. Ya, Di rumah yang sana. sudah dibongkar semua tua. Terus juga katanya kan ini dulu nggak seperti ini gitu, masih rawa ya. Ya rawa. Rawa, hutan. Rawa di ini kan Di danau. sana danau. Kalau di sini hutan. Banjir. Nah itu ada cerita waktu ke Sengkang dia harus jauh kan itu. Ah. Kalau pulang dia naik sampan dan katanya naik sepeda. Iya, ada Naik sepeda. perahu ke kota kecamatan, terus ke sana naik sepeda. Ada cerita unik yang dicerita oleh almarhum bapaknya. Itu naik kan sepeda ke Sengkang. Ya, ke Sengkang. Itu bonceng beras. Beras Pak dari karung, ya. Bonceng beras. Itu karung berasnya itu bocor. Bolong ya, bolong. Tapi kan diayut saja terus. Sampai di Sengkang itu sisa sedikit itu beras di karungnya. Ya, enggak terasa kan sedikit-sedikit jatuhnya. Ya, dari karung itu ya kan. Ya 20 literan. Ya, banyak. Ya, terus nyusuk enggak terasa. Tumpah. Itu buat bekal di Sengkang. Tumpah. Iya, untuk bekal di Sengkang. Berarti habis. Iya, sisa sedikit aja di karung itu sampai di Sengkang. Ya. Terus sampai di Sengkang beliau. Nah, makanya itu biasa. Pada saat katanya habis kebakar beliau cerita kita pada saat dia pulang tapi ini cerita masih kita kecil, masih sedikit saja kita ingat. Katanya saya tinggal di bawah pohon dekat masjid. Ada itu om menangis, itu omnya menangis. Bapak Durrahman namanya. Menangis kesian. Tidak di mana mau tinggal ini? Kita mau tinggal di mana katanya? Rumah habis kebakar kan tidak ada telepon, tidak ada yang kabarin bilang rumahmu terbakar, kontrakanmu terbakar. Pas datang ke Sengkang udah habis. Iya. Bukunya itu supaya bagus. Buku habis, makanan habis, kelambu habis, pakaian habis. Jadi dari masjid tinggal di bawah pohon, ada kakek di situ yang rumahnya dekat masjid. Itu yang panggil. Dipanggil lah, kebetulan rumahnya itu kakek Depuk namanya, di dekat bantaran sungai, dekat sungai. Dipanggil dia ke situ, ya di rumah saja tinggal katanya, numpanglah dia di situ. Tinggal di rumah. Iya. Itu apa di Bandung? Banjir sampai di kolong rumah, sampai di lantai rumah yang rumah panggung itu kena banjir, jadi naik lagi di atas semacam plafon sekarang di atap rumah, di bawah atap rumah itu ada bumbungan, disitulah dia tidur. Iya, berenang. Pada saat itu katanya dia disunat, datang sendiri ke dokter disunat. Itu masih sanawiyah bukan? Iya, masih sanawiyah. Yang di Sengkang itu. Iya. Ini sanawiyah sama aliyah di Sengkang. Iya, dia numpang di situ rumahnya nenek-nenek. Pada saat dia cerita ke anak-anak sekarang. Sedihnya beliau gimana sih? Sedihnya Pak Prof nih? Apa nangis atau curhat atau Iya, marah? karena dia kita sedih dengar karena tidak ada orang tua mau kemana. Tapi
adalah katanya pertolongan Tuhan. Jadi ada yang panggil ke rumah lah tinggal. Dari mana kamu mau ke sekolah nak? Kamu sekolah tinggal di rumah. Jadi Iya. kita nangis tuh waktu dia cerita habis kebakaran rumah. Dalam kondisi susah, Iya. susah begitu, tidak Tidak ada sama sekarang. pencarian sedikit pun. Halo, habis. Itu Kirimkan. langsung ada yang Tidak. ada apa namanya, datang itu hidayah, ada yang bantu, ada yang ada yang panggil gitu. Ya itulah pintarlah dia mendramasir apa sampai memainkan emosi pendengarnya. Kita nangis apa kalau dia lucu-lucu kita pada ketawa sama, tapi paling seru itu kalau kita lagi asik lu tuh pepa aja tahun langsung berhenti. Selesai ada namanya burung pepa aja. Kalau paja itu berhenti terbang itu katanya burung. Habis Tommy cerita marah itu adik ngamuk. Adik itu ngamuk juga ibu ya. Saya coba apa sih curhat gitu sama ini. Oh, saya nggak pernah tinggal sama saya, nggak pernah lama tinggal sama saya ya, nggak pernah. Sekalipun kami di Makassar semua, tapi tidak banyak waktu karena break dia sibuk. Iya. Nah ibu mungkin pernah nggak ada satu nasihat atau satu apa gitu dari bapak yang ibu masih ingat gitu? Ya itu aja disuruh kita belajar prestasi, kenapa prestasinya begini. Tapi kita memang tidak bisa sampai ke level peringkat 1, rankingnya kita nggak bisa. Cuma Jadi beliau itu kayaknya tekadnya kuat ya, tapi Iya. motivasinya juga Iya. hebat gitu ya. Iya. Terus juga Kalau tadi yang ditanyakan itu, Bapak selalu memberikan semacam petua ke saya selaku menantu. oh iya, Ada. bapak kenal Prof. Saya kenal Prof di saat saya beristri dengan adiknya. Itu tahun 1993. Oh, sebelumnya berarti belum nggak Iya, pernah nggak ketemu. pernah ketemu. Apa, Ya, nama aja. Nggak pernah. jadi hanya cerita, bapaknya cerita ke saya. Nah, suatu waktu ada keluarga bertamu ke rumah, mau nanya-nanya ke bapak, bagaimana kiat-kiat mendidik anak sehingga anak itu sukses seperti anaknya bapak katanya. Anaknya ini almarhum, anaknya bapak, ini anaknya sudah sarjana, sudah ini, semua sekolah dan penurut semua. Tidak ada yang pernah kedengaran membantah, berkelahi dengan bersaudara. Pokoknya senang, semua anak-anaknya itu rukun gitu. Sukses, sekolahnya sukses, padahal kehidupannya sangat sederhana, tapi anak-anaknya semua sukses. Nah, pesan bapak itu satu saja, pesan apa? Berikanlah makanan yang halal kepada anakmu. Ini saja. Ya, prinsip almarhum bapak. Itu jadi satu hal yang Iya. pengaruh semua juga makanan. Ya. Dan makanan di Itu usia-usia. Prof apa orang tuanya yang bicara? Orang tuanya bicara. Oh, orang tuanya. Yang bicara. Ya, karena itu kan jadi darah daging. Jadi berikanlah yang halal. Semua yang betul-betul tahu sumbernya dari mana. Kau kasih makan anakmu. Gitu. Jadi bapak setelah menikah dengan ibu, berarti Pak Prof itu udah ada di sini ya? Enggak di sini, udah di Jakarta. Jakarta. Ya, di Jakarta. Malah waktu itu udah penelitian ke Kanada. Kanada. Mungkin. Nggak lihat kami Ya. menikah, nggak. Nanti setelah beristri baru ada waktu kembali baru ketemu. Dan cerita tentang ini, Bapak, ketika beliau memutuskan untuk sekolah di Kairo, ada nggak cerita gitu? Di mana? Beliau sekolah di Kairo nih. Mungkin kesini ada apa? Izinnya gimana gitu atau apa? Ada nggak? Maksudnya melepaskan bapak nih untuk sekolah di Kairo. Di Kanada, Kairo setahun. Di Kanada itu berapa tahun itu?
Dia penelitian. masih kuliah, sudah ada temannya yang sekolah di Mesir. Sudah kuliah. Keluarga yang di rumah nih gimana itunya itu responnya atau ketika beliau mau sekolah keluar? Iya, kita itu Ada cerita nggak? Kita aja rindu aja. kita senang sekali, rindu, dan ada kebanggaan bapak itu karena bapak almarhum ya, bapaknya itu kebanggaan tersendiri karena sering disurati dari luar negeri buat surat. Nah itu suratnya itu kan sampai di kantor camat. Oh ini ada surat anaknya dari Kanada, dari Mesir, dari Amerika. Kalau biar kan ini kan ada berapa negara Setiap dikunjungi pindah negara penelitian, pasti ngirim surat. Dan itu ada kartu kan, pos. wah Ya. Jadi malah senang ya. yang mau senang itu, iya. Bukannya ibaratnya khawatir atau Iya, menolak, tapi malah senang. biarkan Iya, karena belum ada senang gitu. handphone berarti. Iya, falsafah bapak itu memang anakmu harus lepas. Begini, Kalau ada anakmu, 3. kalau kamu mau sukses anakmu, lepaskan dia. Ya, Kalau kamu mau Itu. tidak sukses ya tinggal aja dikit ya. iya itu Udah. pesan beliau. Tapi tidak maju. Kalau maju mau itu sukses, nggak bisa. anakmu Pesannya ke orang. lepas, buang dia. Jadi anaknya Iya. dipraktekkan ke Senang ya, anaknya. ada Iya. hal-hal yang Iya. Ya. Dan itu dipesankan ke semua keluarganya. Semua Semua keluarganya. Kalau ada yang Kalau datang kamu ke mau rumah, sukses anakmu, berapa anakmu? lepaskan 2. dia. Pokoknya lepaskan anakmu. Jangan pingit di rumah, jangan pokoknya buang dia anakmu, biar sekolah. Anak bahasa Kemana? Bugisnya itu Sudah buang. berapa? Sudah mau kuliah di mana? Pokoknya di mana saja, di Indonesia, ke luar negeri, pas saja. biarkan jauh dari Iya. Iya. Jadi mandiri dia. Kalau dia dibawa ke tiak kan tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita sudah mati mau ngapain? Ya. Tapi ketika beliau masuk sekolah di sana, masih tinggal di sini ya? Kalau pulang ke sini, ke Makassar? Iyalah, setiap dari dari luar negeri itu pasti langsung ke orang tuanya. Ke orang tuanya, Enggak, ya dia- kunjungi. beliau- Ada neneknya, ada nenek sering dikunjungi Ada itu. neneknya. Neneknya itu Tantenya mamanya tentunya mama. Itu namanya Puan Minong. Itu Puan tidak Minong. kawin. Itu seperti melebihi ibunya. Itu paling Dia suka digendong-gendong. Digendong. Itu yang di guru mengajinya juga, ya kan? di awalnya. Ya, yes. Bagaimana si Puan Minong ini menurut cerita ini anaknya itu cucunya ini senang. Ya, dibuat mainan, ya, dibawa. Pokoknya supaya ini dia senang, apapun dia lakukan. Ya, lakukan. Dibawa ke danau. Puan Minong ini yang mendayung. Ya, ini si cucu ini duduk tengah aja tuh. Nah, turun, udah boleh kena lumpur, digendong. Jadi cucu bibi ya. Cucu bibi ya, digendong itu, gendong. Dan itu semua teman-temannya pada cerita itu paling disayang betul ya sama itu Puan Minong itu. Saya. Terus satu ibu, kalau bapak ini di antara kakak-kakak adik-adik yang lain itu lebih akrab sama siapa sih? Ada nggak? Lebih dekat dengan siapa? Bisa kalau pulang ada nggak maksudnya? Yang lebih dekat dia lebih suka ngobrolnya sama adiknya yang keberapa gitu atau sama ibu? Ya. Dengan adik-adik, dengan neneknya. Kalau Jarang pulang. Jarang pulang. Nah, Tidak pernah sampai lama. Kalau libur paling 1 hari. Masih disengkang ya, Kak. Tidak pernah. Kami tapi yang- tidak apa pernah. yang saya tahu, apa dari semua adiknya yang paling dia sayang Iya, karena ini adik satunya perempuan, dia yang paling sayang, pokoknya apapun. Dan kalau dia saya, ngomong ini, ada memang kalau saya adik- karakternya mewarisi bapak keras, penggabungan juga dari ibu, mungkin karena dia mengingat ibunya. Karena saya paling lama hidup dengan bapak, dengan ibu, jadi apapun yang dia seolah-olah ibu bapak yang terwakili ke sini. Jadi kalau ngomong adiknya, Ada rasa. dia biasa tanya, menurut kamu dek gimana? Kalau sudah ngomong begini, dia ikuti adiknya untuk urusan keluarga. Itu sejak ibu bapaknya meninggal, dia langsung sekalipun di Jakarta, dek. Ibu satu-satunya sih. Iya. Dan memang sejak sekolah di Makassar
sampai pernah dibawa ke Jakarta, itu paling disayang. Yang paling Iya. sering terlalu manja buat dia kan perempuan, ya saya. Oh, berarti ya cuma karena memang apa ya jarang pulang ke sini ya, Iya. jadinya tidak banyak tidak banyak cerita Iya. kedekatan Iya. ya, apa kita Iya, ngomong atau nggak ada kedekatan. Ya, jadi satu juga saat saya berkeluarga, ya sudah ada niat ibu bapak almarhum buat sekolah di sini, madrasah. Setelah pulang dari Setelah luar negeri, pulang dari luar negeri, dia melihat kampung. ya beliau itu kumpul dengan keluarga. Pak, Ma, saya sudah dari luar negeri, apa yang bapak yang mama niatkan dulu itu, kepingin bangun madrasah, kita mulai bangun sekarang. ini tahun berapa nih Pak? Itu Mulai? tahun 2008 tahun 1900 95, bukan 97. 97 98. 99. Ya. Ini Pada saat bapak pensiun 97. Ya. cita-cita bapak mau membuat Jadi madrasah. jadi bapak kembali dari Amerika 95. Nah, 97 itu almarhum bapaknya bapak itu pensiun. Nah, disitulah apa udah pensiun, kita buat madrasah. Ketika dia ngolah langsung bapak. Buat madrasah, ya ada bahasa beliau. Ini adik saya, kalau tinggalkan kampung sudah tidak ada, rumput kita nggak ada lagi yang tinggal di kampung. Tapi kalau kita buat madrasah, biar adik yang kelola, udah katanya. Ya. Jadi ibu yang ini. Iya, dibuatkanlah kita Kerjaan. Karena Karena waktu itu Bapak di sini guru juga ya? Iya, saya guru juga, tapi PNS mengajar di SD itu, di sekolahnya almarhum. bapak belum pensiun, ditempatkan di penempatan dari tamat PGSD UNM, Iya, mengajar di sini. IKIP Makassar dulu. Tapi setelah ada penempatan madrasah, ke sini. iya. Setelah Saya ada, belum ketemu, saya masih di Jakarta, Iya. merantau ikut Kak Nas. ya ikut. Dia sudah tinggal di rumah. Bapak saya kan kepala sekolah. Terus guru baru tinggal di rumah kepala sekolah karena jauh rumahnya di Bulukumba, baru sama masuk ke Bone. Iya, iya. Iya. Baru masuk ke Bone. Iya. Karena teman kita di Belum kenal, belum ketemu malah. Jadi beliau itu ada memang banyak angan-angannya itu memang sudah jauh. ya. Dek, Angan-angan tapi seperti doa. ya, sepertinya ini saya sendiri yang apa ya, yang terima itu Mimpi tapi seperti doa. mimpinya itu semua yang beliau sampaikan di awal kita mendirikan pesantren, beliau sampaikan ke saya seperti bermimpi juga. Karena ibu berangan, Dek, nanti kita akan begini. Dari apa yang beliau sampaikan semuanya terbukti. Sekarang nih. Dari segini, iya. Bapak Iya. pesantren seperti Padahal ini. dulu itu kan kita hidupnya sederhana, kita mau ambil di mana. Tapi kan saya hanya berpikir begitu, ya sudahlah kita jalani saja. Jadi 9597 ketika mau dibangun pesantren seperti Iya. mimpi Iya. bapak seperti ini berarti Iya. sekarang terwujud. Terwujud, semua terwujud. Karena apa? Karena itu cita-cita ibu bapaknya yang selalu berulang-ulang ke bapak itu, dia mau itu buktikan itu. Dan terbukti. Iya, itu terbukti. Ada yang mendasari, Dek, itu orang-orang kampung sini itu pedagang. Sekolah itu dianggap asal bisa nulis, sudah bisa baca, sudah bisa 1 tambah 1 gitu, sudah bisa nulis, baca ABCD udah. Jadi kami itu saya saja masuk SD tahun 77, 100 orang, kelas 1 itu 100 orang, karena cuma 1 SD di sini. Kami tamat 16 orang, berguguran,
kelas 3 sudah pergi merantau. Kalau laki-laki sudah bisa baca, sudah bisa nulis, sudah diambil juragan pergi menjual. Perantau ke Papua, Kupang, Kalimantan, Malaysia. Iya. Iya, kalau perempuan penjahit sudah juragan penjahit, juragan songkok di Makassar, tukang konveksi. Asal sudah sampai kakinya di roda mesin jahit, kakinya sudah sampai di bawah. Sudah dibawa. Sudah bisa. Jadi tukang jahit. Menjahit gitu. di kota. Di sini. Masyarakat sini. Iya, masyarakat di sini. Cita-cita memang cita-cita orang kampung itu, orang Bugis itu cita-cita tertinggi haji. Sekalipun profesor, kalau kamu belum haji dianggap belum sukses. Iya. Sekalipun tidak bisa baca, asal sudah haji, anaknya memang sudah haji, turun temurun bisa haji. Di sini memang dulu yang juragan itu ada melahirkan di Mekah naik kapal laut kan, hanya haji kecil haji. Iya. Pada akhirnya kami itu keluarga kami dipandang enteng sebenarnya dulu. Kamu itu, ibu saya dikatain orang sudah naik mobil sudah haji, kamu itu dibodoh-bodohi sama anak, kerjamu cuma sekolahin anak. Habis sekolah katanya cari uang juga. Itu pola pikir orang di sini dulu. Pola pikir dulu. Dia mengolok-olok orang yang menyekolahkan anaknya. Maksudnya dianggap menyekolahkan anak itu kasih kerja aja. Kalau orang dagang dapat uang beli mobil bisa. Gitu. Juragan begitu Sulawesi loh orang Bugis. Jadi kalau santri-santri di sini Bapak emang asli orang sini atau asli sebagian? Kalau orang sini itu awalnya beri pesantren ya orang sini semua. Tapi setelah pesantren ini berkembang, pola pikir terbalik, justru 90% orang luar. Ini yang sekarang ada nih orang luar. Orang 90%. Dari 1000 lebih itu, ya 1000 itu orang luar, yang 200-an itu orang sini. Jadi kalau awal-awalnya aja. Ya awalnya aja. Ya. Karena memang orang kampung itu menganggap kita banting tulang itu hanya mensekolahkan anak. Nah itu pesan ibu almarhum, ibunya bapak. Tidak ada rumah. Jangan ini digratiskan semua anak di sini. Anak kampung sini. Kamu tidak ada rumah katanya, kamu belum haji. Mulai dari sejak belum ada pesantren, ya itu madrasah. Mulai ada madrasah itu kita gratiskan, malah ibu belikan yang tidak mampu beli buku, dibelikan buku, yang tidak punya sepatu dibelikan sepatu, pakaian. Yang tidak punya pakaian dibelikan pakaian. Seragam. Jadi di sini ya asrama kok modelnya ya. Iya. Itu ibu kan ibu itu dagang. Ibunya bapak dagang pakaian sekolah sampai ke Dili, Timur sebelum merdeka Timur. Ini bapak yang beliau Prof yang yang siapkan tahun 80-an. Honornya itu ditabung untuk honor guru-guru di sini, ya. Terus ibu itu hasil dagangnya itu juga dia belikan untuk pakaian sekolah anak-anak, sepatu anak-anak, kan anaknya sudah sarjana semua, nggak ada lagi yang dibiayai. Sudah kawin. Itu di Kanada ya? Iya. Dikirimi ke ibu uang untuk gaji guru-guru setiap bulan yang ngajar di madrasah itu. Masih ada gitu. 5 pertama itu 4 orang. Iya, kita kan tadi juga soalnya bagus hebat sekali Ustaz. Iya. Tapi ibaratnya kayak ini kan kayak kita jauh banget terasa banget jauh ke sini gitu, tapi santai-santainya memang rapi gitu jauh dari kota tapi tidak kampungan. Pandangan keluarga terhadap bapak yang sekarang gimana sih? Jadi kebanggaan, jadi milik semua. Ya. Jadi kebanggaan. Jadi pelita lah. Kalau dari saya itu seperti apa pesan almarhum ayahnya, bahwa anak tertua menjadi pelita dan menerangi semua adik-adiknya. Sayalah ini adik ipar sebagai adiknya, yang nyata betul saya rasakan, saya alami, dan saya yang laksanakan dari petunjuk perintahnya.
Ada yang berubah Pak, Ya, dari beliau? dari sejak saya kenal sampai pertama sampai saat ini sedikit pun tidak ada berubah sikap, bahasa, perkataan-perkataan ke saya, sama sekali tidak ada perubahan sampai saat ini. Semuanya dari awal sampai saat ini, ya, pertama saya ketemu sampai saat ini sejuk, menyejukkan sekali. Kalau ngomong, menyampaikan sesuatu. Padahal sekarang kemana-mana selalu dikawal ya. Iya. Beliau itu dikawal sekarang. Betul, Setiap iya. menteri. Tapi Iya. itu nggak ada perubahan ya maksudnya dari beliau. Ya, Yang ini sikapnya ini. makanya itu senang sekali. Ya, terkadang hanya pesan ke saya dengan satu kalimat saja, saya bisa maknai lebih dari itu. Bapak mungkin pernah nggak di apa satu nasihat dari beliau yang kayaknya mengena banget? Ya, saya hanya selalu mengikuti, tidak langsung ke saya, tapi hanya mengikuti saja jika beliau berbicara dengan tamu-tamunya, dengan teman-temannya, atau di saat ada ceramah, ya, itu saya hanya belajar dari situ. Saya ikuti dari situ. Tapi kalau pesan-pesan langsung ke saya, sepertinya beliau sudah tahu saya, begitu. Barang dia pernah sampaikan ke anunya, saya itu dengan ini si adik ini dengan nama yang sama, saya bisa enggak tahu. Kenapa? Kebetulan juga dengan sepertinya kontak hati katanya. Selalu ada apa yang saya inginkan, dia sudah tahu. Dan apa yang diinginkan si adik ini, saya tahu katanya. Begitu pernah sampaikan di forum gitu. Saya bilang. Dan itu Bapak merasakan. Iya, rasakan, iya. Iya, biasa misalnya sampai ke kondisi fisik pun. Kadang saya agak demam-demam. Itu nelpon, tahu saya. Kenapa dek? Karena itu. Padahal, iya. Padahal kita nggak ada hubungan itu. Beliau itu tipe ngobrol nggak sih Pak? Kayak berdua gitu ngobrol. Gitu. Kalau ngobrolnya dengan saya simple. Itu nggak banyak simple sekali. Karena apa? Karena kamu kan pelaksananya. Selama ada pesantren ini simple sekali. Yang penting-penting aja. Yang lainnya kamu yang lebih tahu katanya. Nah, kamu ini sudah menjadi orang yang dituakan, meskipun belum tua tapi sudah jadi dituakan, kamu lebih tahu. Udahlah. Jalani aja katanya. Iya, udah saya, iya makanya dia bilang beliau udah tahu. Saya bilang, dia bilang beliau udah tahu. Ini adik saya udah tahu. Kayaknya kalau ada hal yang penting, yang krusial, pasti nelpon. Mana menurut kamu dek, ke adiknya, ke saya? Kadang lebih nyambung ini daripada saya. Ya. Dengan adik-adiknya juga yang Saya lain. kan suka membantah. Tapi Sampaikan kalau adiknya laki-laki yang 5 ini, terkadang beliau sampaikan, terkadang beliau. saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Nas. Doa kami itu, sedari dulu doa kami itu hanya meminta yang terbaik buat beliau. Semoga Allah ridho dengan apa yang terbaik yang Allah ridho, itu saja. Al-Fatihah untuk Kak Nas. Selamat ulang tahun kepada Kakanda Nasaruddin Umar. Semoga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan serta diberikan umur yang berkah, umur yang panjang.